Audio Jungle. Audio Jungle. Oke, yang sudah bergabung, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Kita tetap jaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari wabah penyakit ini. Tetap jaga 3M, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa lebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, doa selesai. Sebelum pembelajaran, saya mau mengabsen ya, satu-satu yang sudah hadir di Google Meet ini. Yang pertama, Zuro. Hadir, Bu. Yang kedua, Lisna. Terus, Rina. Baik, karena banyak yang belum bergabung, nanti saya kirim link Google Form buat absensi ya. Baik, saya akan sampaikan. Oke, sebelum pembelajaran, ada yang ingat pembelajaran pertemuan kemarin mengenai jenis bencana? Jenis bencana dibagi menjadi berapa? Ayo. 6. Berapa? 6. 3. Kita dapat jenis bencana alam, kemudian non-alam, sama sosial. Ayo kembali, nanti bahan ajarnya dibaca lagi ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini kompetensi dasar yang akan kita capai yakni indikator pencapaian kompetensi yang pertama menganalisis persebaran wilayah rawan bencana. Kemudian mengidentifikasi penanggulangan bencana melalui edukasi, kearifan lokal, sama pemanfaatan teknologi yang ada. Dengan tujuan, siswa dengan mengamati gambar peta persebaran wilayah rawan bencana alam, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana alam di Indonesia, disertai dengan penjelasan yang relevan. Kemudian yang kedua, dengan membaca artikel, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi penanggulangan bencana melalui edukasi dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca artikel, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi penanggulangan bencana melalui kearifan lokal dengan tepat. Dan terakhir, dengan membaca artikel, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi penanggulangan bencana melalui pemanfaatan teknologi yang ada dengan tepat. Ya. Jadi, untuk pembelajaran daring hari ini, kita pakai model problem based learning. Jadi, kalian nanti mencari atau menemukan masalah, kemudian diskusi dengan kelompoknya, kemudian dapat memecahkan masalah yang telah ditemukan sebelumnya. oh ya teman-teman, sebelum nanti link Google Formnya biar yang absen cuma yang hadir aja. Oke, mari kita masuk ke pembelajaran. Ayo, next. Slide selanjutnya, Mbak. Klik lagi, Mbak. Nah, ayo ada yang tahu ini gambar apa? Gambar bencana apa? Bencana alam banjir. Bencana alam banjir disebabkan oleh? Bisa dari faktor alam maupun manusia. Ya, kalau faktor alam berasal dari curah hujan yang tinggi,
atau berada di dataran rendah. Kalau faktor manusia, apa yuk? Buang sampah sembarangan. Ya, benar. Terus, slide selanjutnya. Ya, gunung meletus. Gunung meletus merupakan bencana top 3 dari bencana alam yang sering terjadi di Indonesia selain banjir. Apa yang menyebabkan gunung meletus? Atau gunung meletus ini biasanya berada di daerah mana? Daerah itu lempeng. Apa? Pertemuan lempeng. Kemudian karena Indonesia juga berada di jalur cincin api atau ring of fire. Terus kemudian next slide selanjutnya. Ya. Ini bencana apa yuk? Ada yang tahu? Tsunami. Tsunami terjadi di sekitar daerah mana? Pantai. Tsunami terjadi karena 2 sebab. Ada yang karena gempa dasar laut maupun gunung berapi dasar laut. Tsunami juga bisa terjadi karena adanya hantaman meteor atau benda luar angkasa. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini peta apa yuk? Ada yang tahu? Peta rawan bencana. Peta rawan bencana. Warna merah berarti mengindikasikan wilayah tersebut memiliki kerawanan bencana yang tinggi. Sedangkan yang warna kuning memiliki kerawanan bencana yang sedang, yang hijau memiliki kerawanan sedang, rendah. Atau bisa dikatakan wilayah hijau ini wilayah aman dari bencana. Tapi tidak menuntut kemungkinan wilayah tersebut juga terjadi bencana. Nah, Pulau Jawa, dapat kita lihat Pulau Jawa memiliki warna merah hampir seluruh wilayah. Mengapa? Ada yang tahu warna Pulau Jawa mengapa kok merah semua? Terdapat daerah rawan bencana apa saja yang terjadi di Pulau Jawa? Ayo. Sebutkan saja sepengetahuan kalian mengenai bencana yang sering terjadi di Pulau Jawa. Ya, terus banjir juga. Gempa. Nah, itu yang menyebabkan wilayah Pulau Jawa memiliki indikasi warna merah atau memiliki resiko kerawanan yang tinggi. Jadi, untuk mengantisipasi atau mengatasi, mengurangi resiko bencana, kita melakukan penanggulangan bencana atau mitigasi bencana. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini peta sebelumnya, Mbak. Peta persebaran gempa dasar laut dan tsunami. Kemudian selanjutnya. Next. Nah, penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama dapat dilakukan edukasi. Edukasi seperti pameran. Kemudian simulasi. Nah, ini sosialisasi. Terus Mbak. Nah, ini simulasi dapat dilakukan kepada anak-anak. Kemudian, nggak apa-apa, next. Penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Nah, dapat dibaca itu, Rek. Itu ada Semong dari Simelau Aceh untuk mengatasi bencana gempa dan tsunami. Nah, ini itu kearifan lokal masyarakat daerah Aceh dalam menghadapi gempa dan tsunami. Kemudian ada Teteu dari Mentawai, Sumatera Utara. Untuk mitigasi atau penanggulangan bencana gempa bumi. Kemudian Nyi Roro Kidul. Pasti kalian sudah umum mengenai kearifan lokal Nyi Roro Kidul. Ratu Pantai Selatan.
Jadi mereka daerah wilayah Pantai Parangtritis itu sering mengadakan upacara untuk persembahan Nyi Roro Kidul agar mereka mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul adalah penunggu atau yang menjaga pantai selatan Jawa agar tetap tenang atau aman dari bencana. Kemudian yang keempat, rumah adat. Rumah adat ini biasa disebut rumah panggung juga. Mereka itu memiliki terbuat dari bambu dan kayu yang lentur terhadap guncangan. Struktur bangunan fleksibel mengikuti getaran. Wilayah rumahnya itu di atas tanah, bukan di atas tanah seperti yang punya kita ya. Jadi punya apa ya? Punya kaki seperti panggung gitu loh teman-teman. Kemudian yang kelima yaitu Topalu di Palu, Sulawesi Tengah. Ya, ini kearifan lokal penanggulangan bencana yang terjadi saat kemarin gempa dan tsunami di Palu atau Donggala. Kemudian slide selanjutnya. Nah, penanggulangan bencana melalui teknologi itu bisa dilakukan melalui pemetaan bangunan. Jadi kita melakukan pemetaan bangunan agar struktur bangunan rumah kita itu aman dari bencana, baik itu banjir, gempa bumi, tsunami, tergantung sama karakteristik wilayah kita. Jadi kita harus mengenali karakteristik wilayah kita terlebih dahulu sebelum melakukan pemetaan bangunan. Terus selanjutnya Mbak. Nah, ini ada penanggulangan bencana seismograf. Nah, seismograf sendiri merupakan alat mencatat skala gempa atau kekuatan gempa. Nah, dengan ini kan kita bisa tahu kekuatan gempa tersebut itu sebesar apa. Jika memiliki risiko tinggi, kita dapat melakukan penanggulangan bencana seperti evakuasi ke wilayah yang lebih aman. Nah, ini merupakan rumah kardus. Rumah kardus ini tuh rumah yang memiliki struktur terbuat dari kardus. Bahan pembuatannya kan kardus kan fleksibel, jadi tahan akan gempa. Kemudian selanjutnya, nah ini tuh mantel tak terlihat. Ini tuh untuk mengatasi atau menanggulangan bencana gempa bumi. Jadi gempa bumi kan memiliki rambatan. Nah, rambatan itu kan melewati wilayah yang mereka lihat, yang mereka lewati. Nah, sedangkan mantel gempa yang tak terlihat ini melindungi suatu bangunan agar tidak dilihat atau tidak dilewati oleh gempa tersebut. Untuk penjelasan lebih detail dapat dibaca dalam bahan ajar yang telah saya berikan. Untuk sumber informasi lainnya bisa dicari di Google ataupun sumber informasi lainnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar mengenai tsunami atau gempa megatrust di selatan Pulau Jawa. Sebelum lanjut ke pembahasan, bisa dibaca artikel di bawah artikel yang saya tampilkan. Bisa. Oke, bisa dibaca artikel yang saya tampilkan. Singkat saja. Sudah dibaca? Sudah. Menurut kalian, sebelum membahas,
Kan sudah saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai artikel tersebut. Dan LKPD-nya sudah saya bagikan ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk diskusi di WhatsApp group mengenai lembar kerja peserta didik tadi mengenai gempa atau tsunami megatrust di selatan Pulau Jawa. Ya, setelah membaca artikel tadi dan berdiskusi, Silakan bagi kelompok yang mau mempresentasikan mengenai potensi megatrust di selatan Pulau Jawa, bisa berupa pengertian maupun solusi atau penyebab. Silakan. ayo kelompoknya Zuro. Megatrust itu istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang. Ya, kemudian Sudah. Kemudian ayo kelompoknya Lisna bagaimana mengenai megatrust? Megatrust yaitu terjadinya gempa bumi yang sangat besar pada daerah zona subduksi. Ya, megatrust sendiri merupakan gempa besar. Ya, berasal dari kata megatrust. Mega kan besar. Gempa bumi besar yang terjadi karena di zona subduksi lah. Zona subduksi ini bertepatan di wilayah selatan Pulau Jawa. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat mengenai potensi tsunami megatrust di selatan Pulau Jawa. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya potensi tersebut? Ini bisa karakteristik terjadinya gempa atau tsunami itu apa saja? Ayo kelompoknya Zuro. Ciri-ciri atau karakteristik wilayah tsunami atau gempa itu ditandakan oleh apa biasanya? Dilalui jalur lempeng. Terus karena apa? Jalur subduksi Era lempeng. Ya, zona subduksi benar. Karena adanya zona subduksi atau pertemuan antar lempeng di wilayah selatan Pulau Jawa, sehingga wilayah selatan Pulau Jawa memiliki potensi tsunami megatrust. Dan ini masih perkiraan. Manusia hanya mengira-ngira karena tsunami dan gempa bumi itu sangat sulit untuk dicegah atau kejadiannya itu sulit untuk dicegah. Kemudian bagaimana sikap masyarakat sekitar Jawa bagian selatan dalam menghadapi potensi megatrust ini? Dan bagaimana solusi menurut kalian? Sikap yang harus diambil oleh masyarakat sekitar wilayah pantai selatan. Ada yang bisa jawab, Lisna? Masyarakat lebih tertarik membahas kemungkinan dampak buruknya daripada pesan mitigasi yang harus dilakukan. Jadi ada salah pengertian dari masyarakat. Kemudian solusinya dengan memperbaiki pemahaman dari masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang mitigasi bencana. Ya, terus Zuro bisa menambahkan? Sebentar. Oke. Gimana? Harus diadakan edukasi seperti sosialisasi gitu. Ya, jadi dalam menghadapi bencana, kita itu nggak perlu panik. Jadi yang perlu kita lakukan adalah edukasi. Edukasi mengenai risiko bencana itu bagaimana, penanggulangan bencana itu bagaimana. Jika memungkinkan kalau kita tidak bisa tinggal lagi di sana, ya kita melakukan evakuasi ke tempat yang aman dari bencana. Jadi untuk masyarakat atau solusi untuk masyarakat sekitar Jawa bagian selatan,
hal yang harus dilakukan adalah edukasi mengenai bencana megatrust, kemudian lakukan evakuasi selama wilayah tersebut rawan sekali dengan bencana, mencari tempat yang aman, dan tetap mencari informasi terbaru mengenai megatrust. Kemudian, yang keempat, jelaskan upaya penanggulangan bencana alam megatrust melalui hal berikut. Yang pertama, edukasi. Ada yang tahu edukasi? Seperti yang saya jelaskan tadi. Diberi sosialisasi tentang mitigasi bencana. Dengan sosialisasi, pameran, kemudian simulasi, ini dapat menanggulangi bencana alam dengan edukasi. Mereka tahu mengenai pengetahuan bencana atau tips-tips dalam menghadapi bencana itu bagaimana melalui penanggulangan bencana edukasi. Kemudian yang kearifan lokal. Tradisi Nyi Roro Kidul. Ya, Nyi Roro Kidul sesuai wilayahnya ya, karena ini berada di jalur atau wilayah Jawa bagian selatan kan, mereka mempunyai kepercayaan dari dulu tentang Nyi Roro Kidul. Kemudian ada lagi, apa ada lagi? Jadi tadi itu ada yang small dari Aceh, itu tadi juga dapat merupakan penanggulangan bencana melalui kearifan lokal. Jadi mereka itu berteriak small ketika terjadi tsunami. Jadi mereka segera melakukan evakuasi atau mencari tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari tsunami tersebut. Kemudian teknologi yang ada yang tahu? Lisna? Selimut gempa, mantel gempa. Ya, mantel gempa tak terlihat. Itu juga bisa ketika terhindar dari gempa jika megatrust ini hanya berpotensi gempa saja, tidak berpotensi tsunami, kita bisa menggunakan mantel gempa tak terlihat. Bisa juga kita melakukan pemetaan bangunan. Dengan pemetaan bangunan, jadi kita itu memiliki rumah atau bangunan yang memiliki struktur tahan gempa atau tahan tsunami. Jadi nggak gampang roboh, nggak gampang rusak dalam dihantam oleh bencana, baik itu tsunami, gempa bumi, maupun badai angin, dan sekitar. Kemudian yang kelima, data gempa yang bersumber zona megatrust. Berdasarkan tabel data mengenai tahun terjadinya gempa dengan magnitudo yang bersumber di zona megatrust sesuai berita di atas. Jelaskan secara singkat hubungannya dengan potensi megatrust. Ayo, bisa dijelaskan kelompoknya Zuhro? Di gempa pada daerah tersebut itu tetap ada, dan dari tahun 1903 sampai 2009 magnitudonya tidak kurang dari 7. Jadi zona megatrust sangat aktif dan tampak pada peta aktivitas kegempanya. Ya, jadi kan ini kan berdasarkan data frekuensi atau intensitas terjadinya gempa dengan sumber zona megatrust ini kan ada 903, 921, 1937 sampai 2009 memiliki magnitudo yang lebih dari 7. Dengan ini kan kita sedang berada di tahun 2020 atau 2021. Jadi wilayah ini sangat berpotensi terjadinya megatrust sesuai dengan
intensitas atau frekuensi kejadian wilayah tersebut. Jadi nanti kesimpulan atau rangkuman mengenai lembar kerja peserta didik ini, kalian sama kelompok kalian bentuk dalam laporan analisis disertai data dan peta. Peta dapat diambil dari sumber Google atau yang tadi saya share di PowerPoint itu bisa digunakan dalam laporan. Jadi bentuk laporannya memiliki struktur laporan pendahuluan, metode, kajian teori, sama pembahasan. Nanti disertai data dan peta mengenai ini, artikel ini saja. Jadi jangan, nanti pertanyaannya bisa masuk ke rumusan masalah. Baik, kesimpulan dari pertemuan ini adalah untuk melakukan penanggulangan bencana kita harus mengetahui wilayah rawan bencana dan karakteristik bencana. Untuk melakukan penanggulangan bencana yang tepat, kita harus mengetahui lokasi atau tempat tinggal kita termasuk wilayah rawan bencana apa. Sekian. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Kemudian untuk tugasnya bisa dikumpulkan di pertemuan daring selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga lingkungan ya, agar terhindar dari bencana seperti membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Untuk yang baru bergabung bisa absensi di link Google Form yang saya kirim lewat chat grup. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.